semuanya, kenalin aku Valencia Grace Allen dari kelas 11A nomor absen 30. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang satu artikel yang dari majalah Basis yang mind-blowing banget. Itu judulnya Pendidikan Karakter ala Stoikisme yang penulisnya itu oleh Asetyo Wibowo. Nah, dia itu dosen filsafat guys. Dia tuh sering ngomongin soal etika, mentalitas, dan juga cara berpikir kritis. Nah, alasan aku milih artikel ini tuh kenapa sih? Nah, jujur ya, pertama kali aku ngeliat judulnya, itu kan ada kombinasi yang menarik tuh antara stoikisme, terus ada pendidikan karakter yang menurutku itu ya jarang banget dibahas. Tapi sebenarnya kita semua tuh butuh. Nah, terus kedua, karena realita hidup itu ya sekarang tuh kan kayak orang gampang marah, gampang overthinking, gampang tersinggung, gampang stres, sama gampang burnout gitu. Nah, jadi ketika ada artikel gitu yang ngajak kita balik ke dunia filsafat kuno yang ngatur diri, bukan ngatur dunia, yang menurutku tuh wajib diresensi. Jadi artikel ini tuh sebenarnya bahas sesuatu yang simpel tapi penting. Kayak gimana stoikisme tuh bisa jadi dasar yang kuat untuk pendidikan karakter kita hari ini. Nah, Asetyo Wibowo itu ngingetin bahwa program pendidikan karakter di Indonesia itu sering cuma formalitas. Jadi tuh kayak ada slogan, ada poster, ada nilai-nilai PPK, tapi prakteknya kan kayak sering cuma jadi hafalan, bukan kebiasaan tuh. Nah, menurut artikel ini, banyak pendidikan karakter itu fokus ke teori moral, tapi nggak ngasih latihan batin buat ngebangun mental yang kuat. Nah, disinilah stoikisme tuh muncul, guys. Stoikisme atau stoikism itu filsafat Yunani Romawi kuno dari tokoh-tokoh kayak Epictetus, itu mantan budak yang jadi guru filsafat. Terus ada Seneca, itu penulis dan negarawan. Terus yang terakhir itu ada Marcus Aurelius, dia itu kaisar Romawi sekaligus filosof. Nah, ajaran dasarnya tuh simple, terkenal banget, dan super relevan. Jadi tuh kayak gini, berbunyi kayak gini. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, terima apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Jadi kayak hidup itu ribut, tapi kamu nggak harus ikut ribut gitu. Menurut Wibowo sendiri, kalau kita tuh nerapin nilai-nilai stoik ini ke pendidikan gitu, kita tuh bakal punya generasi yang pinter, bukan cuma di pelajaran, tapi juga pinter ngatur diri sendiri. Nah, dalam artikel ini itu ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Poinnya itu ada pendidikan sekarang tuh butuh fondasi mental. Nah, penulis bilang banyak anak sekolah sekarang itu tuh soal teknologi tuh jago adaptasi, tapi lemah di self-control dan ketahanan mental. Jadi, stoikisme itu ngajarin tentang refleksi diri, disiplin batin, kesadaran emosi, dan juga latihan menerima realitas. Nah, jadi itu bukan hal yang kita dapat dari hafalan, tapi itu dari latihan sehari-hari. Terus tuh ada 3 prinsip stoik yang relevan banget. Nah, yang pertama tuh ada refleksi diri harian kan. Orang stoik itu biasanya ngelakuin journaling atau self-review tiap hari. Kayak, hari ini aku marah kenapa? Tadi aku lebay banget nggak ya? Nah, terus ada juga apa yang bisa aku perbaiki gitu. Nah, itu tuh hal kecil, tapi efeknya gede banget buat pendidikan karakter. Dikotomi kembali. Nah, inti dari stoikisme itu ada hal-hal yang bisa kita kontrol sama yang nggak bisa kita kontrol. Nah, contoh yang bisa kita kontrol nih, kayak reaksi kita, sikap kita, usaha kita, pilihan kita. Nah, kalau yang nggak bisa kita kontrol, itu ya ada nilai yang udah keluar, mood orang lain, kata orang, cuaca, sama keadaan. Ada amor fati, jadi tuh mencintai apa yang terjadi. Itu tuh bukan pasrah, ya,
tapi lebih ke menerima keadaan tanpa menggerutu, terus fokus ke solusi. Jadi itu ada 4 kebajikan utama stoik kan. Nah, menurut artikel pendidikan karakter stoik itu terdiri dari 4 pilar. Jadi ada kebijaksanaan, itu mikir sebelum bereaksi, keberanian, menghadapi realita tanpa kabur, terus keadilan, memperlakukan orang lain dengan hormat, terus yang terakhir itu ada pengendalian diri. Jadi nggak dikendalikan emosi. Jadi bayangin kalau kamu sekolah, itu benar-benar ngelatih 4 skill ini, ya pasti menjadi lebih sehat nggak sih pendidikan dunianya. Menariknya, stoikisme tuh muncul di era yang penuh krisis di Romawi sama Yunani, kayak banyak ketidakpastian politik, perang, terus perubahan sosial besar. Nah, mirip banget di dunia kita sekarang toh. Jadi informasinya berantakan, terus ada sosmed bikin semua orang gampang tersinggung, terus ada beban akademik sama krisis lingkungan. Tekanan juga buat selalu sempurna gitu. Nah, Wibowo tuh bilang pendidikan modern itu tuh terlalu fokus ke akademik. Nah, kayak ranking, kompetisi, sampai juga ngajarin how to be a sane human being. Dengan stoikisme, pendidikan itu bisa balik ke hal dasar, kayak nguatin karakter, bukan cuma memperkaya pengetahuan. Ini tuh yang bikin artikelnya tuh relevan banget, guys, untuk dibaca. Buat aku pribadi, artikel ini tuh ngefek banget. Jadi tuh stoikisme tuh ngajarin, kan biar nggak gampang reaktif, nggak gampang tersinggung, terus lebih fokus ke hal yang bisa aku kontrol, sama lebih tenang menghadapi kegagalan. Misalnya nih, kalau aku gagal ujian, atau nilainya jelek tuh, nah stoikisme tuh bisa aku mikir gitu. Jadi nilai itu tuh di luar kontrolku sekarang, terus tapi belajarku ke depan itu bisa aku kontrol. Nah, itu bikin mental jauh lebih sehat. Aku tuh sangat ngerekomendasiin artikel ini buat guru, siswa, dan siapapun yang lagi berjuang buat punya mental kuat. Nah, majalah Basis ini juga menurutku tuh salah satu media yang paling konsisten bahas filsafat, etika, dan refleksi sosial dengan cara yang bermutu. Nah, kalau kamu suka baca hal-hal yang bikin kamu mikir lebih dalam tentang hidup, terus ya gitu. Jadi ya majalah ini tuh cocok. Oke, jadi resensi dari artikel pendidikan karakter ala stoikisme karya A. Setyo Wibowo itu intinya gini, stoikisme ngajarin kita buat lebih tenang, lebih bijak, terus lebih sadar diri, dan lebih kuat menghadapi hidup yang serba cepat. Nah, jadi terima kasih sudah menonton dari video ini. Semoga resensi ini tuh bermanfaat, dan siapa tahu kalian juga mulai tertarik belajar stoikisme. At my land,